mengaji supaya kita mempunyai ilmu. Setelah kita paham, kemudian kita amalkan ilmu itu. Itulah ulama. Ulama inilah pewaris dari para nabi. Yang diwariskan adalah ilmu. Yang mempunyai cinta kepada Allah, yang mempunyai ketakutan akan maksiat dan dosa-dosa kepada Allah, hanyalah ulama. Kalau nggak ulama nggak bisa. Makanya kita nggak boleh jauh-jauh dari ulama, nggak boleh jauh-jauh dari kiai, dari ulama-ulamanya Allah, dari wali-walinya Allah, agar kita diselamatkan oleh Allah, agar kita disejahterakan oleh Allah, agar kita dibahagiakan oleh Allah, agar kita dimampukan oleh Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik lana rizqana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanan fi 'alih ya qa'iman bil zawali mawdi'an bil mitabal alhamdul minnati wa syukru ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqni al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa 'amalan maqbulan fil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an
وابلي به أستوفي من كل داء ونور ذليل لقلبي عند جهلي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا رب في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على نبي الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Al-Hijr 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna lakum fiha ma'ayisha wa man lastum lahu biraziqin. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. Sadaqallahul azim. Lanjut saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda, dan bumi, madadnaha, dihamparkan oleh Allah atas bumi, wa alqaina, dan menanamkan siapa Allah fiha, di dalamnya, rawasiyah, gunung-gunung sebagai pasaknya, wa ambatna, dan menumbuhkan siapa Allah fiha,
di dalam bumi min kulli syai'in, dari segala sesuatu mauzun yang sudah ditetapkan ukurannya. Jadi bumi ini Allah menciptakan untuk kita, Allah hamparkan untuk kita, dan bumi ini oleh Allah diberi pasak-pasak, yaitu berupa gunung-gunung agar lempengan-lempengan bumi tidak bergerak. Dan Allah menumbuhkan dari bumi, dari dalam bumi min kulli syai'in mauzun, dari setiap segala sesuatu mauzun yang telah ditentukan ukurannya. Jadi Allah itu maha adil, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Semua diberikan kepada manusia dengan kemudahannya. Tidak dipersulit. Yang mempersulit adalah diri kita sendiri. Yang mempersulit adalah manusianya itu sendiri, karena tidak mau terhadap petunjuk-petunjuknya Allah berupa Al-Quran, terutama Al-Quranul Mubin yang sudah tertulis semua takdir-takdir dalam kitab itu, Al-Quranul Mubin yang berada di Lauhul Mahfuz. Sudah tertulis semua, dan semua fasilitas Allah berikan. Namun kadang kemalasan kita lah yang membuat semua nampak sulit, karena kita tidak mau petunjuk-petunjuk melalui Al-Quran. Sudah lengkap semuanya, petunjuk-petunjuknya sudah lengkap berada di dalam Al-Quran, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Qadim, Al-Quranul Mubin, sudah lengkap semua. Cara pemakaiannya sudah ada, cara servisnya juga sudah ada, sudah lengkap semuanya. Sesuaikan dengan petunjuk-petunjuk itu. Tidak boleh keluar. Kalau keluar berarti kita mempersulit diri kita sendiri. Memberi fasilitas dengan mudah itu sesuaikan dengan petunjuknya Allah. Jangan kita merasa lebih tahu dari Sang Maha Pencipta. Ikutilah petunjuk itu, maka hidup kita akan bahagia, akan sejahtera, akan selamat. Jangan melanggar dari petunjuk-petunjuk Allah, karena sudah ditentukan semuanya. Mirip seperti kendaraan kita, ada yang diisi dengan bensin, ada yang diisi dengan solar. Gak boleh ditukar-tukar. Yang bensin diisi solar, yang solar diisi bensin, hancur. Berarti kita telah membuat kerusakan-kerusakan, padahal sudah jelas petunjuknya. Al-Quran itu petunjuk hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sudah jelas, kalau punyanya bensin ya bensin, punyanya solar ya solar. Gak boleh dibolak-balik, akan mengakibatkan kerusakan. Zaharul fasadu. Gimana lanjutannya? Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Gak paham-paham, repot. Kerusakan itu dilakukan oleh manusianya sendiri.
karena tidak mau terhadap petunjuk-petunjuknya Allah, akan rusak semua tatanan yang sudah dirancang, yang sudah diplan sejak awal akan rusak. Siapa yang merusaknya? Manusia. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah tampak kerusakan di atas permukaan bumi, di lautan. Itu semua diakibatkan oleh tangan-tangan manusia. Jadi rusak tatanan kehidupan, yang merusaknya manusia, tangan-tangan manusia. Makanya hati-hati, kalau sudah petunjuk diberikan, jalani petunjuk itu dengan sebaik-baiknya, gak usah melanggar, rusak. Mobilnya bensin dikasih solar, rusak. Mobilnya solar dikasih bensin, rusak. Wa ja'alna lakum fiha, dan menjadikan lakum bagi kalian fiha, di dalamnya, di dalam kehidupan di dunia ini, ma'ayis, yaitu kehidupan, keperluan untuk hidup. Jadi Allah menjadikan bagi kita dunia bumi ini, di dalamnya ada keperluan-keperluan untuk menghidupi kita. Wa man lastum lahu biraziqin, dan ingat, dan Allah juga menjadikan makhluk-makhluk yang mana bukan kalian lahu baginya biraziqin, yang memberi rezekinya. Allah yang memberi rezekinya, cuma melewati kita sebagai pengusaha, kita sebagai bos, kita mempunyai banyak bawahan. Terus kita merasa bahwa bawahan itu kitalah yang menggajinya, kitalah yang memberi upahnya. Salah. Wa man lastum lahu biraziqin. Inilah penegasan dari Allah, bukan kamu yang memberi rezeki atas mereka. Allah cuma melalui perantara kamu. Inilah kadang yang membuat kita merasa sombong, karena kita merasa telah memberi upah, memberi bayaran, memberi gaji terhadap bawahan-bawahan kita, terhadap karyawan-karyawan kita. Padahal ingat, itulah wasilah dari Allah. Kita dijadikan wasilah oleh Allah, dipilih oleh Allah, dijadikan wasilah untuk mengantarkan rezeki-rezekinya kepada semua makhluknya. Kita hanya dijadikan wasilah. Bisa saja, bisa jadi kitalah yang menumpang terhadap rezeki-rezeki dari bawahan kita. Hati-hati, jangan merasa karena kita di atas kemudian kita memberi upah, memberi gaji terhadap karyawan-karyawan kita, terus kita merasa bahwa kitalah yang telah memberikan rezeki itu. Salah. Allah dari awal sudah menjadikan semuanya di alam dunia ini, terutama di bumi ini, ma'ais, keperluan untuk kehidupan manusia. Dan ingat, lastum lahu biraziqin. Ingat, kalau Allah menciptakan, menjadikan makhluk-makhluk, bukan kita yang memberi rezekinya,
Cuma kita dijadikan wasilah oleh Allah untuk menyampaikan rezeki dari Allah kepada makhluknya. Wa in min syai'in, dan tidak satupun illa indana kecuali di sisi Allah khazainuhu, perbendaharaan, simpanan-simpanan, sumber-sumber kehidupan itu semuanya di sisi Allah. Wa ma nunazziluhu, dan tidaklah menurunkan illa biqadarin ma'lum, kecuali dengan qadar, ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan, yang sudah dimaklumkan. Jadi Allah semua yang menurunkan rezeki Allah semua yang menurunkan. Contohnya wa arsalna riyaha, dan menjalankan atau meniupkan ar-riyah, angin-angin, untuk apa? Lawaqiha, untuk mengawinkan. Jadi ada tumbuh-tumbuhan, kalau ingin berbuah memang harus butuh dikawinkan, penyerbukan, ditiup oleh angin, akhirnya kawin, dibuahi, akhirnya berbuah. Seperti contohnya buah krengkeng, itu butuh penyerbukan. Kemudian buah kurma itu juga butuh penyerbukan. Fa'anzalna, maka menurunkan siapa Allah minas sama, dari langit-langit, ma'an, berupa air hujan, fa'asqainakumuhu, maka meminumlah kalian dari air itu. Jadi air itu diturunkan oleh Allah dari langit. Wa ma antum lahu bihawazinin, dan ingat, bukanlah kalian lahu, baginya, bihawazinin, dengan pembendaharaan yang bisa menyimpan. Jadi kita ini bukan hamba yang bisa menyimpan, namun Allah yang maha penyimpan. Hazanah kehidupan ini Allah yang menjadi sumbernya, bukan manusia. Bukan kita yang memberikan rezeki kepada makhluknya, namun kitalah yang dijadikan oleh Allah, yang dipilih oleh Allah sebagai wasilah untuk menyampaikan rezeki-rezekinya Allah. Kita hanya sebagai paralonnya. Jadi jangan ngaku-ngaku kitalah sumbernya, kitalah khazinin. Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun, dan sesungguhnya Allah, lanahnu, sungguh-sungguh Allah, nuhyi, menghidupkan, wa numitu, mematikan, wa nahnul warithun, dan sungguh Allah yang mewariskan. Jadi yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, dan yang mewariskan Allah. Dalam semua hal, dalam kehidupan kita, yang menghidupkan Allah, yang memberi semangat Allah, yang menyemangati, yang mensupport Allah, yang mematikan Allah, yang merugikan Allah, yang mengeringkan Allah, dan juga wa nahnu warithun, dan sesungguhnya Allah juga yang mewariskan. Punya keturunan, tidak punya keturunan Allah, makanya nggak boleh kita melanggar ketentuan-ketentuan dari Allah. Ikuti saja, maka akan mudah kehidupan kita. Ini double-double,
Wa inna, dan sesungguhnya, lanahnu, sungguh-sungguh, ini luar biasa penekanannya, yang menghidupkan rezeki kita, yang melancarkan rezeki kita, yang meningkatkan pendapatan kita itu Allah. Wa numitu, yang menyeretkan, yang menghambat, yang mengeringkan rezeki kita itu juga Allah. Wa nahnul warithun, dan juga Allah yang mewariskan. Saking banyaknya harta kita, Allah yang mewariskan ke anak cucunya sampai 7 turunan. Allah yang mewariskan. Allah Maha Pewaris, karena semuanya itu milik Allah. Kaya sampai 7 turunan, itu Allah yang mewariskan. Kalau sampean turunan yang ke-8 jadi miskin ya. Ingat, Allah Maha Pewaris, termasuk harta, termasuk anak cucu, Allah yang mengaturnya. Walaqad alimnal mustaqdimina minkum, dan sungguh-sungguh mengetahui siapa Allah al-mustaqdimin, orang-orang yang terdahulu, minkum, dari kalian. Walaqad alimnal mustakhirin, dan sungguh-sungguh mengetahui siapa Allah orang-orang yang terakhir, yang kemudian dari kalian. Allah mengetahui semua dari sejak awal. Memang Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan manusia sebaik-baiknya makhluk. Kita manusia atau tidak merasa manusia, kitalah sebaik-baiknya makhluk. Wajib kita syukurinya. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Rabbaka, Tuhan engkau, pengatur engkau, wahai kanjeng Nabi Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, huwa yahsyuruhum, dialah yang akan mengumpulkan kalian besok di padang mahsyar. Kalau keinginan kita bukan cuma di padang mahsyar kita dikumpulkan, antar sesama mukmin, antar sesama muslim, semoga kita kelak dikumpulkan di dalam surganya Allah. Amin ya. Doa yang disampaikan oleh kanjeng Nabi Muhammad, doa yang disampaikan oleh baginda Rasul adalah doa tentang kemiskinan, agar kita bisa dikumpulkan di surganya Allah. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa surni fi zumratil masakin. Jadi kalau kita ingin dikumpulkan di dalam surganya Allah, kita harus menjadi orang miskinnya. Hidupkan kami, hidupkan aku ya Allah dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku kelak di dalam surga bersama orang-orang yang miskin ya. Jadi kalau kalian ingin dikumpulkan bersama Rasulullah di surganya Allah, jadilah orang miskin. Miskin apanya? Miskin keinginan. Jangan terlalu banyak keinginan. Kalau banyak keinginan berarti lambang dari miskin sungguhan ya. Innahu hakimun alim, sesungguhnya dialah Allah hakim, maha bijak. Semua aturan-aturan syariah-syariahnya adalah untuk kebaikan kita manusia. Alimun, dan Allah yang maha mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang melakukan itu semua dengan ikhlas. Allah hanya ngetes, Allah hanya menguji
ingin mengetahui siapa di antara kita yang terbaik amal ibadahnya, dites sama Allah. Karena manusia ini tambeng, sudah diberi petunjuk tambeng sih, bantah ya. Sudah diberi tahu sih bantah, kapan, di mana, padahal sudah disampaikan. Nah, kalau sudah jelas, sudah rekamannya sudah jelas, videonya, CCTV-nya sudah jelas, besok tinggal ditayangkan. Itu loh, gak usah kebanyakan ngomong. Itu loh, makanya besok itu mulut itu akan ditutup, akan dikunci, gak bisa ngomong. Yang ngomong apanya? Tangannya. Yang menjadi saksi apanya? Kakinya. Al-yauma mana? Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok kelak di yaumil qiyamah mulut ini akan terkunci, yang berbicara adalah tangannya, yang menjadi saksi adalah kakinya terhadap semua yang kita perbuat ya. Itu tadi surat apa? Yasin. Katanya udah hafal, kok nggak hafal? Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Cuma dibaca tok ya, nggak paham, nggak ngerti. Ada menara listrik ditulis awas tegangan tinggi, kita nggak ngerti, oh dipanjat, kesetrum, kapok. Itulah kalau nggak bisa baca, makanya harus membaca dulu, harus iqra dulu, baru paham. Kalau paham, baru mengerti. Setelah mengerti dan paham, baru dikerjakan ya. Makanya tak kala Rasulullah mau meninggal dunia, nampak masih kesusahan di wajah Rasulullah. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau tampak sedih, tampak murung di akhir-akhir hayat engkau? Gak murung gimana? Umatku banyak yang sudah kenal aku, namun sedikit yang mengerti akan aku. Itu baginda Rasul. Umatmu sudah banyak yang masuk Islam, banyak yang sudah kenal engkau. Iya, kata baginda Rasul. Iya memang, banyak yang sudah tahu aku, bahwa aku ini Muhammad Rasulullah, banyak yang tahu. Namun yang mengerti, yang paham tentang aku yang sebenarnya hanya sedikit. Makanya nggak boleh jauh-jauh dari ulama-ulamanya Allah, nggak boleh jauh-jauh dari wali-walinya Allah. Jangan lepas ikatan dari mereka. Jadikan kita di dalam hati mereka kekasih-kekasih wali-walinya Allah, kekasih-kekasih ulama-ulamanya Allah. Minimal kita selalu dekat dengan mereka. Walaupun kita belum ditakdirkan menjadi hamba-hamba pilihan Allah, wali-walinya Allah, minimal kita dekat, akrab dengan wali-walinya Allah, dengan ulama-ulamanya Allah. Karena hanya ulama-ulamanya Allah yang mempunyai cinta yang sangat kepada Allah, yang mempunyai khasyah, ketakutan akan dosa-dosa yang akan dia lakukan. Hanyalah ulama yang mempunyai khasyah, yang mempunyai kecintaan kepada Allah, hanyalah ulama. Selain ulama tak bisa. Ulama ini yang mempunyai ilmu. Supaya mendapatkan ilmu yang mengaji. Kalau nggak mengaji ya tetap nggak punya ilmu, tetap bodoh. Mengaji
supaya kita mempunyai ilmu. Setelah kita paham, kemudian kita amalkan ilmu itu. Itulah ulama. Ulama inilah pewaris dari para nabi. Yang diwariskan adalah ilmu. Yang mempunyai cinta kepada Allah, yang mempunyai ketakutan akan maksiat dan dosa-dosa kepada Allah, hanyalah ulama. Kalau nggak ulama nggak bisa. Makanya kita nggak boleh jauh-jauh dari ulama, nggak boleh jauh-jauh dari kiai, dari ulama-ulamanya Allah, dari wali-walinya Allah, agar kita diselamatkan oleh Allah, agar kita disejahterakan oleh Allah, agar kita dibahagiakan oleh Allah, agar kita dimampukan oleh Allah, agar kita, rezeki kita semuanya dilancarkan oleh Allah. Jangan jauh-jauh dari ulama. Gak boleh jauh-jauh dari wali-walinya Allah. Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.